Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, oh, oh. Oh, jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Salam, jumpa kembali dengan Pendeta Momon Awangsa dalam siaran Rohani Kristen hari ini. Tema kita, saudara, hari ini adalah kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kita terambil dari Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Mari kita masuk di dalam doa. Diberkatilah kiranya perenungan Bapa pada hari ini dengan berkat Bapa. Berikan iman yang kokoh dalam kami menjalani hidup di dalam dunia ini dengan berkat Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi anak-anak akan lulus sekolah dari SMA, SMK, masuk dalam perguruan tinggi negeri. Pasti ada tes. Dalam tes itu bisa saja yang lolos atau yang lulus bersuka cita. Tetapi bagi yang tidak lolos atau tidak lulus, begitu ada dikatakan namanya kegagalan. Gagal tidak masuk perguruan tinggi negeri. Lalu yang kedua, kita juga sering mendengar ada calon pegawai negeri, tes calon pegawai negeri. Ada yang diterima, ada juga yang gagal. Nah, orang-orang yang diterima sangat bersuka cita. Tapi juga orang-orang yang tidak diterima dikatakan aku gagal. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Yang diterima senang tadi, tapi yang tidak diterima mengatakan aku gagal. Untuk menghadapi kegagalan tersebut di atas, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita harus ingat, yang pertama, jangan takut. Setiap orang pernah gagal. Lalu yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kegagalan bukan berakhir dari segalanya. Jadi kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kegagalan sering menjadi rencana Tuhan untuk menggenapi visi Allah yang mulia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali kepada firman Allah. Mari kita lihat kisah daripada Yusuf. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kakak-kakaknya menghancurkan mimpi-mimpi daripada Yusuf. Nah, kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, pada saat Yusuf mimpi, berkas gandum Yusuf tegak berdiri di antara berkas-berkas saudaranya. Itu. Lalu yang kedua lagi, Yusuf mimpi matahari, bulan, bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Nah, begitu mimpi-mimpi yang dimimpikan oleh Tuhan kepada Yusuf dan diceritakan kepada papanya, kepada saudara-saudaranya, mereka sangat iri. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, Yusuf seolah-olah masuk dalam kegagalan. Kenapa masuk kegagalan? Karena kebencian daripada saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, akhirnya dimasukkan ke sumur yang sangat kosong. Dan saat itu diangkat menjadi budak, dijual di Mesir. Itu merupakan satu, kalau kita lihat di situ, Yusuf seolah-olah masuk dalam kegagalan kepada kegagalan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai dia juga ketika tinggal di rumah Potifar dan kena juga, dan akhirnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimasukkan dalam penjara. Ini sangat mengerikan. Dan mungkin Yusuf berkata, atau orang lain berkata, seolah-olah dia masuk dalam kegagalan kepada kegagalan. Yang ketiga, ternyata Allah turut bekerja dalam kegagalan untuk mendatangkan kebaikan. Maka daripada itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap yang dihadapi Yusuf, yang pertama, tetap sabar dalam menghadapi kegagalan atau kesulitan. Lalu yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kegagalan menandakan saatnya belum tiba. Yusuf harus menunggu 13 tahun untuk menggenapi mimpi-mimpinya yang daripada Tuhan. Itu waktu yang bukan sedikit, sungguh lama, 13 tahun untuk penggenapan mimpi-mimpinya. Dan yang ketiga, kita berjalan dalam proses waktu Tuhan, bukan waktu daripada kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan takut dalam menghadapi kegagalan. Allah meminta kita harus sabar, beriman, melakukan apa yang bisa kita lakukan, berinovasi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pasti ada jalan keluar dengan waktunya Tuhan. Maka daripada itu, mari kita datang kepada Tuhan. Diberkatilah kami semua yang hari-hari ini mungkin mengalami namanya kegagalan. Dan kami memohon kepada Bapa, biarlah kami masuk dalam rencana Bapa, dalam kesabaran, ketekunan, berinovasi, sehingga ada waktu Tuhan untuk mengangkat kami menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Angkat tanganmu di hadapan Allah. Terima berkat Allah. Kiranya kasih karunia, anugerah damai sejahtera, berkat yang datang daripada Allah Bapa, dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua katakan amin, amin, amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya.